Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta segera membuat program normalisasi Kali Krukut. Sudah terbukti kondisi Kali Krukut saat ini sangat membahayakan jiwa, yaitu adanya insiden 3 siswi meninggal karena tembok roboh di MTSN 19 Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Kamis 6 Oktober 2022 akibat banjir luapan Kali Krukut. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarod Widyoko mengatakan Pemprov DKI harus menertibkan bangunan di kawasan sekitar Kali Krukut seperti di Kemang agar bisa melebarkan kali tersebut. Tujuannya untuk mencegah banjir agar tidak terulang. Sebab kondisi Kali Krukut saat ini sudah sempit, di beberapa titik lebarnya hanya 3-5 meter, padahal seharusnya adalah 20-30 meter. Menurutnya setelah Pemprov DKI menertibkan bangunan, PUPR akan membantu menormalisasi Kali Krukut, bukan naturalisasi. Jarod menyebut komitmen untuk menertibkan bangunan liar ada di tangan gubernur. Menurut dia, rencana pelebaran Kali Krukut ini harus bersamaan dengan penertiban ratusan bangunan, utamanya adalah kawasan Kemang. Penyempitan Kali Krukut pun diduga banyaknya bangunan liar atau yang melanggar tata ruang. Jarod mengatakan dengan buruknya sistem drainase atau saluran air di kawasan Jakarta Selatan menjadi penyebab cepatnya tergenang kawasan Kali Krukut. Ia berujar saat kejadian robohnya tembok MTSN 19 pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, kondisi air Sungai Krukut berada di level siaga 4 atau normal. Dia juga menduga insiden di MTSN 19 Pondok Labu mungkin karena temboknya yang sudah tua lalu roboh karena terjangan banjir. Pemicu banjir itu adalah drainase yang tidak berjalan baik, sehingga cepat digenangan air dan banjir. Sebelumnya, Kasudin Sumber Daya Air atau SDA Jakarta Selatan Mustajab mengatakan sejak 2020 sudah banyak mengeruk sungai. Beberapa di antaranya yaitu Kali Krukut di Hilir, Kali Mampang, dan Pondok Jaya. Ungkapan Mustajab saat itu ketika Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menghukum Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengeruk total Kali Mampang. Menurut Mustajab, Sudin SDA Jakarta Selatan mengeruk sungai tersebut sejak 2020. Sementara itu, Kapolsek Cilandak Kompol Multazam mengatakan tembok MTSN 19 roboh akibat luapan banjir Kali Krukut yang ada di sekitar lokasi. Derasnya air hingga menyebabkan tembok sekolah roboh dan mengakibatkan korban jiwa. Air mendorong tembok hingga jebol mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Setelah tembok jebol, ketinggian banjir di dalam sekolah itu semakin naik hingga mencapai 1 meter. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah siswa tengah bermain di lapangan di tengah guyuran hujan deras. Beberapa siswa bermain di sebuah panggung sekolah. Di belakang panggung sekolah tersebut terdapat tembok. Saat sejumlah siswa itu bermain, banjir sudah menggenangi bagian halaman sekolah setinggi betis orang dewasa. Curah hujan yang tinggi menyebabkan banjir terus meninggi di sekitaran sekolah. Tiba-tiba, tembok di belakang panggung itu roboh dan menimpa sejumlah siswa yang tengah bermain. Suasana girang berubah menjadi kepanikan. Sejumlah siswa yang bermain langsung berhamburan. Akibatnya, 3 siswa meninggal dunia dan beberapa luka-luka. Siswa yang meninggal dunia atas nama Dika Safagifari berusia 13 tahun, Muhammad Adnan Effendi berusia 13 tahun, dan yang terakhir Dendis Al-Latif berusia 13 tahun. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan duka cita atas setidaknya 3 orang siswa yang tewas dalam insiden banjir di MTSN 19 Jakarta Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anies menyebut insiden ini juga harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak. Menurutnya, Gubernur yang akan habis masa jabatannya pada 16 Oktober ini jangan sampai insiden ini terulang kembali di masa depan. Menurut Anies, pihak-pihak terkait juga akan mencari tahu penyebab robohnya tembok yang menewaskan 3 murid tersebut.